Bener, alhamdulillah kita punya media ini nih. Makanya insya Allah ini channel mudah-mudahan ya tetap istiqomah sama yang benar gitu, supaya kita bisa mendapatkan keadilan. Kita bukan membenci institusi tertentu, enggak, tapi kita melihat adanya ketidakadilan, memang adanya sebuah praktek-praktek yang membuat rasa keadilan rakyat Indonesia ini hilang gitu. Kita mengalami itu nggak sedikit. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Banyak umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini adalah tentang masih berkaitan dengan Akhiruddin AKBP ya. Itu ternyata guys, kasus itu udah lumayan lama loh tuh. Kalau nggak salah dari Desember ada berita begitu tuh, dari Desember ya, yang anaknya mukulin itu. Tapi ada juga pembelaannya yang mengatakan bahwasanya itu pertarungan, bukan penganiayaan. Oh iyalah, namanya juga orang kan beralibi itu boleh-boleh saja, dan biarkan fakta yang menilai. Nah, ada satu yang luar biasa, gue salut sama institusi Polri. Alhamdulillah, mulai ada polisi baik yang berani bersuara guys ya, ada polisi baik yang berani bersuara. Itu alhamdulillah. Memang benar sih, no viral no justice. Beredar di media TikTok itu ada video begini guys. Kita lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. No viral no justice, no viral no justice. No viral, no justice, no viral, no justice. Ini terpaksa gua pause begini ya, apa itu, iya, supaya lagunya nggak kena copyright. Bentar. Ini ada seorang polisi yang mengatakan no viral, no justice. Namanya Masya Allah Pak Hadi. Ya, gua punya adik nama Hadi, gua punya abang sepupu nama Hadi. Hadi itu salah satu namanya Rasulullah ya, yang memberi petunjuk Hadi, yang memberi petunjuk ya. Kalau petunjuknya hidayah. No viral no justice, no viral no justice. Laporan polisi di tanggal 22 Desember itu pelapornya Ken Admiral. Pelapor itu 20 Desember, pelapornya adalah Ken Admiral. Di tanggal 23 Desember itu pelapornya Aditya. Di tanggal 7 Februari naik satu. Jadi pelapornya 23 Desember Aditya, dan itu naik ke penyidikan. Dari tanggal 28 Maret 2023 kasus itu sudah ditarik dan ditangani oleh Polda Sumatera Utara.
Nah, berarti kan dari Desember guys, dari Desember. Dua-dua pelapor loh ini. 24 itu penyidik cepat sebelum viral loh ya, sebelum viral. Tanggal 25 muncul video yang viral. Tanggal 25 itu pun penyidik sudah menetapkan status tersangka. No viral, no justice. Nah, dan subhanallah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya, adanya media sosial begini. Kekuatan kita memang benar. Gue inget satu sahabat kita yang sekarang lagi di penjara juga, Ko Alvin ya. No viral, no justice memang. Nah, memang beberapa masalah ini, gue mengawal beberapa kasus ya, termasuk kasusnya Kiai Fahim ya. No viral, no justice itu benar. Benar. Alhamdulillah kita punya media ini nih. Makanya insya Allah ini channel mudah-mudahan ya tetap istiqomah sama yang benar gitu, supaya kita bisa mendapatkan keadilan. Kita bukan membenci institusi tertentu, enggak, tapi kita melihat adanya ketidakadilan, memang adanya sebuah praktek-praktek yang membuat rasa keadilan rakyat Indonesia ini hilang gitu. Kita mengalami itu nggak sedikit. Ada kejadian di mana tuh ya, apa, masalah ijazah palsu. Nah, masalah ijazah katanya berita bohong, tapi ternyata ijazahnya nggak pernah muncul, kan ada juga itu ya. Nah, ini masalah ini, lihat bagaimana Allah membongkar itu semua. Allah membongkar bagaimana praktek-praktek itu. Ini kejadian akhirnya kan rame ini. Dan subhanallah, masih ingat kasusnya Dandi Mario, dari masalah pemukulan itu jadi ke hartanya bapaknya Mario. Begitu juga kasus ini. Akhirnya hartanya Akhiruddin ini kebongkar juga guys. Ternyata Akhiruddin itu punya yang namanya ini guys. Kebongkar nggak tuh? Bukan drum ditemukan, tapi tangki di gudang BBM ilegal milik AKBP Akhiruddin Hasibuan. Ngeri. Nah, lu lihat noh. Anjir, tangki bro. Itu pakai tandon-tandon yang 5.000 liter. Waduh. Oh. Ya Allah. Wow. Nah, keadaan ini nih yang lu lihat nih ya, ini tangki-tangki ini AKBP Akhiruddin, punyanya AKBP Akhiruddin yang BBM ilegal ini. Masa iya polisi nggak tahu, dan kebongkarnya baru nunggu setelah kasus ya. Jadi gini, logika aja. Ini sudah ada lama ya, ini udah lama nih, sebelum kasus sudah ada ya. Tangki-tangki ini sebelum kasus sudah ada. Ada kemungkinan ya, ada kemungkinan bahwasannya polisi sudah mengetahui ini, cuman mungkin kekuatan atau backingan AKBP Akhiruddin ini cukup kuat, diduga begitu, sehingga tidak ada yang berani bongkar. Tapi setelah kasus ini akhirnya terbongkar. Kalian ingat gak Sambo waktu ditahan di pengadilan, akhirnya nggak lama Teddy Minahasa. Jadi memang benar ya, dugaan kuat adanya perang antar oknum polisi. Jadi di dalamnya ada kurang lebih ada 4 tangki BBM. Nah tuh, tangki BBM. Ya. Dugaan kuat ada persaingan antara oknum polisi itu ada guys, ada. Nggak mungkin lah AKBP Akhiruddin ini sendirian begini, nggak mungkin. Nah, setelah terbongkar kasus ini mulai muncul, nah dibongkar. Nah, ini gua terima kasih kepada institusi Polri, terima kasih kepada polisi-polisi baik yang akhirnya berani bersuara juga. Terima kasih polisi baik, kalian harus, ya kalian bersama rakyat
Masih ada polisi baik. Kita lihat ini diposting sama salah satu akun sahabat gue di Twitter. Kita lihat komentar netizen di sana. Yang di cuitannya Kak Pocut Sarina. Let's go to Twitter guys. Kita lihat di situ apa kata netizen. Oke guys, kita udah di postingannya Kak Pocut. Sangat tidak logika kalau keberadaan lokasi ini tidak diketahui pihak kepolisian sebelumnya. Di tag Pak Listio Sigit. Ya ini sangat masuk akal guys. Nggak mungkin nggak tahu, tapi kita harus mengapresiasi ini. Memang mungkin untuk membongkar ini perlu ada kejadian dulu. No viral, no justice. Ya, kita sudah sama-sama tahu, sudah terbukti ada banyak oknum polisi yang kotor. Ada banyak oknum polisi yang bermain dengan hukum. Tapi masih ada polisi-polisi baik, masih ada. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi catatan buat Pak Listio Sigit ya, buat Pak Listio Sigit untuk memperbaiki institusi ini. Beliau sebagai Kapolri ya, karena tidak logika kalau keberadaan lokasinya ini nggak diketahui sama polisi yang lain, nggak mungkin. Ini mudah-mudahan bisa diusut tuntas, ini bongkar semuanya ya. Nih lihat komentar netizen, nggak usah lama-lama proses. Mustahil memang kalau polisi sampai nggak tahu. Tahu lah, cuman mau cari cara untuk bongkar guys. Ya, mereka kan di dalam institusi. Mereka di dalam institusi itu, jadi mereka hati-hati. Apa negeri ini kalau nggak kagak viral dulu baru jalan segala macam kasus ya. Kalau nggak viral, jadi memang viral itu penting. Viral itu penting, dan alhamdulillah kita jaga sama-sama di channel ini. Ya, di channel kita jaga sama-sama. Kita perlu ini. Kita perlu media sosial yang sehat. Kita perlu netizen yang sehat. Ya, salah satu kekuatan di negara kita ini adalah viral, guys. Ya, no viral, no justice. Cincai cuy, bukan cincai cuy. Ya, gila. Kan masing-masing menjaga ya, gue punya tank ini, bisa kan begitu ya, gue punya tank ini, lalu dapat bagian ini, dapat ini, Pertamina-nya pasti kebongkar saja. Pertamina-nya diajak kerjasama juga bisa ya, oknum Pertamina ya, nggak bisa lah tanding tinju sendiri, bonyok sendiri dong. Nah kemarin Teddy Minahasa juga udah mulai ngomong kan, bahwasannya Ferdi Sambo terlibat KM50, diduga terlibat KM50 tentang CCTV-nya, ya kan? Kebongkar sendiri. Allah punya cara. Allah punya cara. Padahal ada setoran ke atasan, tapi karena viral semua buang badan, udah hal yang biasa. Ya iya, nggak mungkin lah nggak ada setoran, ya kan? Kebongkar. Makanya lu lihat ya, Akhirudin ini, dia waktu ditahan dia masih tenang. Masih gagah ya kan, waktu di itu gua masih karena merasa apa itu, karena merasa apa, karena gua pegang kartu, mungkin begitu nggak. 4 tangki, jika kapasitas tangki 8.000 liter maka 8.000 kali 4 tangki sekitar 32.000 liter. Serem juga kalau terjadi kebakaran, buset yang dipikirin kebakarannya. Iya tenang ya, tapi kan itu kebakarannya yang mungkin ini kebakarannya pakai istilah kebakaran jenggot ketahuan. Ada tahu sama tahu, yang penting setoran lancar. Nah bisa begitu, selama belum jadi masalah ya TST lah, yang penting ada pelumasnya biar lancar. Iya, nah kan kebongkar. Praktek ini udah lama guys, udah lama sebelum kasus AKBP Akhirudin ini mencuat ke permukaan. Sebelum viral sudah ada itu tangki ya. Masa iya yang lain nggak tahu? Nggak tahu lah, tahu. Dan ini cara Allah untuk membongkar ini masalah lewat netizen. Hukum itu akan, Allah itu maha adil. Allah maha adil. Di saat manusia berusaha mempermainkan hukum dengan tidak adil, Allah punya caranya sayang. Allah bisa menggunakan banyak hal di dunia ini yang memang menjadi miliknya Allah untuk menunjukkan keadilannya. Jadi sekarang lihat, kebongkar semua.
semua ya kan. Pak Akhirudin apa kabar? Saya melihat macam begitu di kota lain. Ini satu kota. Ada yang main minyak. Kalau Sambu itu kan diduga main masalah Tikoti 303. Apa itu Tikoti B? Tanya sama oknum polisi tahu tuh. Tikoti apaan? Ya kan? Terus Teddy Minahasa narkoba. Ada yang diduga tambang, sekarang minyak. Wah, banyak banget oknumnya Bapak. Tapi alhamdulillah masih ada. Polisi baik masih ada. Kok nggak kebakaran saja ya? Jangan. Akhirnya nggak kebongkar nih. Akhirnya nggak kebongkar. Harusnya kebongkar. Jangan, kalau kebakaran nanti nggak kebongkar. Rusak bangsa ini, oknum sialan. Harus berapa kali lagi gue mengatakan seperti ini. Masih banyak yang akan kebongkar pelan-pelan. Akan kebongkar pelan-pelan. Jaringan, tapi bahasa kerennya oknum. Mungkin juga sudah ada jaringan minyak ilegal, sudah ada jaringan tambang ilegal, sudah ada jaringan narkoba, sudah ada jaringan judi online. Semuanya ada oknumnya itu. Ya, semuanya sudah ada oknumnya. Mudah-mudahan akan kebongkar. No viral, no justice. Yang nyidak itu siapa ya? Ini bukan nyidak. Ini setelah kasus mungkin. Setelah kasus baru diperiksa harta-hartanya. Ya, setelah kasus muncul ke permukaan. No viral, no justice. Tahu sama tahu lah. Ya. Gelar tikar. Presisi. Nah, gaya itu komentarnya dari netizen Indonesia, dan alhamdulillah aja kami bersyukur kepada Allah SWT masalah ini kembali terbongkar, dan kami berterima kasih kepada institusi Polri yang masih baik-baik ya, yang baik-baik berani membongkar kelakuan oknum-oknum ini. Ayolah, sudah ada bintang yang kena tahan kok. Jangan takut kalian, selama kalian benar dengan hukum, kalian bersama rakyat akan membela kalian. Dan ini catatan buat rakyat Indonesia juga ya. Pentingnya viral ya, no viral no justice. Kita akan coba tetap istiqomah di jalur ini. Oke guys, mudah-mudahan ini masalah akan terbongkar terus. Semua oknum kebongkar pelan-pelan. Teddy, Sambu, ini nanti ada lagi tuh, masing-masing terbongkar dah insya Allah. Cara Allah lebih indah kok. Cara Allah lebih indah untuk membongkar semuanya. Itu aja guys dari konten gue kali ini. Kita nanti akan nyoba ke konten-konten yang lainnya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Yang udah subscribe ya alhamdulillah. Jangan lupa dibantu share. Kita perlu untuk viral ini. Dan mudah-mudahan Indonesia jadi negara yang adil ya. Aparat penegak hukumnya adil. Kami cuma mau adil ya Arab. Dan mudah-mudahan Allah bongkar semua kebusukan oknum aparat pejabat. Allah bongkar sehingga Indonesia benar-benar bisa jadi negara yang adil. Indonesia ini banyak suku, banyak ras, banyak agama. Mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan dengan adil. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Sampai jumpa di konten gue berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. No viral, no justice guys. No viral, no justice. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya, ini nomornya.